Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Riana, NIM 2020-008257 dari kelas 4A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya penerapan sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat SIM merupakan salah satu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan maksud untuk memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini, maka berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan analisis manajemen akan cepat diselesaikan. Karena sistem informasi manajemen didukung dengan teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen. Selanjutnya mengenai manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Penggunaan sistem informasi manajemen tentunya memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun organisasi secara keseluruhan. Berikut ini terdapat 4 manfaat dari sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komponen sistem informasi manajemen secara fungsional, dan yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional merupakan seluruh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sedangkan komponen sistem informasi manajemen secara fisik merupakan seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya dapat berjalan dengan lancar. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan juga bagian yang lainnya. Dan komponen ini juga perlu diawasi secara teliti sehingga apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Komponen yang kedua ada sistem pelaporan manajemen. Merupakan komponen informasi manajemen yang memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja perusahaan baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga ada sistem pencarian. Merupakan komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan bagi pihak perusahaan. Bentuk sistem pencarian ini tidak terstruktur, tetapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada sistem database. Merupakan komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan di perusahaan. Komponen yang terakhir ada manajemen data. Merupakan komponen dalam sistem informasi yang memastikan bahwa berbagai data yang dimiliki lebih akurat, up to date,
aman, dan juga siap untuk digunakan. Sedangkan komponen dalam sistem informasi manajemen secara fisik dibagi menjadi 6. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan salah satu komponen dalam sistem informasi manajemen yang mutlak dibutuhkan. Komponen ini memiliki bentuk fisik yang nyata seperti komputer, printer, dan smartphone. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software tidak memiliki wujud secara fisik, dan software inilah yang nantinya akan memberikan instruksi terhadap hardware sebagaimana ia akan dijalankan. Perangkat lunak atau software pada umumnya terdiri atas sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Yang ketiga ada database. Database atau basis data adalah suatu tempat menyimpan data serta informasi yang berwujud berbagai file yang berisikan data serta program perusahaan yang dikumpulkan. Yang keempat ada prosedur pengoperasian. Prosedur pengoperasian biasanya berwujud instruksi penyiapan data serta instruksi dari petunjuk pengoperasian hardware dan juga software. Yang kelima ada personil atau brainware. Personil adalah suatu komponen yang menjalankan sekaligus mengoperasikan seluruh komponen mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, serta mematuhi prosedur. Sumber daya manusia pada sistem informasi manajemen terdiri dari pakar sistem seperti operator, analisis sistem, dan programmer, serta pemakai atau pengguna informasi seperti manajemen baik tingkat atas atau menengah, pelanggan, pemasok, kreditur, atau stakeholder. Dan komponen yang terakhir ada jaringan data. Jaringan data merupakan suatu gabungan dari beberapa seperangkat hardware dan juga software yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pertukaran data dapat dengan mudah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem informasi manajemen yang diterapkan di perusahaan. Pada saat ini, hampir semua lini pekerjaan mulai merubah sistemnya menjadi sistem digital, termasuk sistem informasi manajemen yang ada dalam perusahaan. Karena penyajian data yang lebih akurat dengan memanfaatkan hardware dan software akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut ini ada 10 jenis-jenis sistem informasi manajemen yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning. Sistem ini dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap semua departemen yang ada dalam suatu perusahaan, mulai dari bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, hingga operasional. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua ada Supply Chain Management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen supply bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga ada Transaction Processing System. Sistem ini merupakan sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin dilakukan. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat ada Office Automation System. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya seperti penggunaan email dalam kegiatan perkantoran setiap harinya. Yang kelima ada Knowledge Work System. Sistem ini dapat mengintegrasikan pengetahuan baru yang masuk dalam sistem. Untuk selanjutnya, pengetahuan tersebut akan diaplikasikan dalam pekerjaan dan digunakan secara internal oleh semua personal profesional yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam ada Informatic Management System. Sistem ini dapat membantu memudahkan tugas penggunanya mulai dari pencarian informasi umum sampai pada tahap analisis pembuatan keputusan.
Pengguna sistem ini juga dapat mengintegrasikan beberapa program komputer dengan serangkaian informasi yang ada. Yang ketujuh ada Decision Support System. Sistem ini menyajikan pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil manajer berdasarkan pertimbangan-pertimbangan data yang ada dalam perusahaan. Contohnya yaitu seperti link elektronik. Yang kedelapan ada Expert System dan Artificial Intelligence. Kedua sistem ini pada dasarnya merupakan jenis kecerdasan buatan yang menganalisis secara otomatis masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Contoh dari sistem ini yaitu terkait pemecahan masalah dalam sistem penjadwalan. Yang kesembilan ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem ini hampir sama dengan Decision Support System. Namun, sistem ini mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government. Dan sistem yang terakhir ada Executive Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis laporan yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen di perusahaan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan digunakan untuk menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan. Berikut ini saya akan menjelaskan 3 jenis laporan yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen di perusahaan. Yang pertama ada real time. Laporan jenis real time diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Contoh dari laporan real time yaitu seorang customer service yang memonitoring lonjakan volume panggilan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. Dengan laporan real-time ini juga dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang dijalankan perusahaan. Yang kedua ada ad hoc. Laporan jenis ad hoc ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Dan jika laporan tersebut berguna, maka pihak perusahaan dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Dan yang ketiga ada laporan terjadwal. Laporan ini merupakan laporan yang dibuat secara berkala dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu seorang distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda dengan menggunakan parameter yang berbeda. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan keuntungan dari bisnis serta dapat memonitoring kondisi pasar bisnis dengan lebih baik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan. Yang pertama, adanya dukungan dari manajemen eksekutif. Semua keputusan pada suatu perusahaan berada pada pihak manajemen, dan jika pihak manajemen memberikan dukungan secara penuh pada suatu proyek sistem informasi, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pengguna dan staf pelayanan teknis informasi. Dukungan yang dapat diberikan tersebut dalam bentuk penghargaan terhadap waktu dan tenaga yang telah dicurahkan pada proyek tersebut. Dukungan bahwa proyek akan menerima cukup dana dan berbagai perubahan organisasi yang akan dilakukan. Yang kedua ada keterlibatan end user. Sikap positif dari pengguna terhadap sistem informasi akan sangat mendukung berhasil atau tidaknya penerapan sistem informasi. Sikap positif dalam bentuk dukungan dan kompetensi dari user, serta hubungan yang baik antara user dengan teknisi merupakan faktor sikap menguntungkan dan sangat penting bagi berhasilnya penerapan sistem informasi manajemen ini. Yang ketiga ada penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas. Perusahaan harus mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan spesifikasi sistem informasi yang akan diterapkan beserta manfaatnya bagi perusahaan. Sehingga keinginan dan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dapat terpenuhi. Yang keempat ada perencanaan yang matang.
Pengembangan sistem informasi manajemen tentunya memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Sistem informasi harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan penggunanya. Yang kelima ada harapan perusahaan yang nyata. Perusahaan harus memiliki harapan yang nyata, yaitu yang ingin dicapai dan berusaha dalam mencapainya, sehingga efektivitas dari pengembangan dan penerapan sistem informasi dapat terwujud. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting bagi perusahaan. Sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.